Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 9 berkaitan dengan naskah drama dalam pementasan teater modern. Unit 1, yuk kita menulis naskah. Berikut penjelasannya. Unit 1, yuk kita menulis naskah. Menulis naskah drama dan sumber penulisan. Apa saja sumber penulisan naskah drama? Menulis naskah drama tidak hanya sekedar menuangkan ide dan menyelesaikannya begitu saja, tetapi kita dituntut bagaimana kita berada dalam situasi dan kondisi cerita dalam naskah itu. Untuk itu, menulis naskah memerlukan imajinasi dan kreativitas yang memadai. Bila kita serius dan bersungguh-sungguh, menulis naskah drama itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pun agar menghasilkan naskah drama yang matang. Menulis naskah drama yang baik harus berdasarkan sumber. Kemudian, apakah menulis naskah drama itu dibebaskan? Menulis naskah drama itu dibebaskan sesuai keinginan dan kemampuan penulis. Yang terpenting, apakah penulis memiliki ide untuk dikembangkan ke dalam tulisan? Apakah penulis memiliki imajinasi yang mumpuni? Apakah penulis memiliki pengetahuan bahasa atau perbendaharaan kata yang memadai? Apakah penulis telah memahami teknik penulisan? Untuk lebih jelasnya bagaimana menulis naskah drama, mari kita cermati uraian materi berikut ini. Menulis naskah drama dengan struktur naskah drama. Menulis merupakan dorongan batin yang harus dilakukan karena adanya sesuatu yang dilihat, dirasakan, dan dialami. Barangkali juga ada objek yang diamati yang membuat kita tertarik untuk menuangkan ide dalam tulisan. Menulis naskah drama sama halnya menuangkan gambaran sisi kehidupan nyata, bahkan lebih kompleks karena harus memenuhi aturan penulisan atau struktur naskah drama yang diberlakukan. Seorang penulis naskah boleh bebas menuangkan ide cerita, akan tetapi harus terikat struktur naskah drama. Jadi, apa yang dimaksud dengan struktur naskah drama? Dalam sebuah naskah drama harus memiliki unsur prolog atau pengantar cerita, dialog atau percakapan antar tokoh cerita, dan epilog sebagai penutup cerita. Pengembangan struktur dideskripsikan secara dramatis melalui unsur-unsur intrinsik seperti plot, latar, dialog, penokohan, dan sudut pandang. Kriteria penulisan naskah drama. Naskah drama dijadikan acuan bagi seorang pemain karena jika terjadi kesalahan dalam berperan, jika terjadi kesalahan dalam penafsiran, maka satu-satunya data yang dapat dijadikan sebagai prinsip permainan adalah naskah. Kemudian, apa saja syarat menulis naskah drama bagi seorang pemula? Syarat dan kriteria menulis naskah drama bagi seorang pemula adalah: yang pertama, memiliki keinginan untuk menulis; yang kedua, memiliki latar belakang kegemaran membaca dan menulis; yang ketiga, memiliki dan memahami pengetahuan bahasa yang memadai atau menguasai kosakata dan diksi dalam mengembangkan isi naskah; yang keempat, menguasai tata cara penulisan atau memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam naskah. Yang kelima, memiliki kepekaan atau sensitif terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar atau yang berada di luar lingkungan. Yang keenam, mampu berimajinasi. Yang ketujuh, memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menulis. Dan yang kedelapan, fokus dan konsentrasi dalam menulis.
Selanjutnya, kriteria penulisan naskah drama. Apa kriteria penulisan naskah drama bagi seorang pemula? Kejujuran adalah syarat utama untuk menulis sebuah naskah drama. Seorang penulis harus jujur dalam menyampaikan, mengungkapkan, merasakan, memikirkan, dan membayangkan segala sesuatu permasalahan, peristiwa, tempat, dan sebagainya yang terkait dengan pengalaman fisik dan psikis penulis. Ketidakjujuran seorang penulis akan terlihat dan terasa oleh pembaca naskah maupun penonton setelah naskah drama dipentaskan, sehingga akan menjadi kritik dan polemik bagi para penggiat dan pelaku seni drama. Bahkan, dapat menjadi bumerang bagi penulis itu sendiri. Selanjutnya, bagi seorang pemula, di samping kejujuran sebagai syarat utama, ada beberapa kriteria lain yang harus dipahami dan dimiliki seorang penulis naskah drama pemula, yaitu yang pertama, penulisan naskah harus mengikuti struktur dan pola yang sudah ditetapkan. Harus ada prolog, monolog, dialog, dan epilog. Yang kedua, naskah harus memiliki tema yang jelas berkaitan dengan judul naskah. Yang ketiga, naskah harus memiliki unsur-unsur intrinsik yang jelas. Yang keempat, naskah harus memiliki dan mendeskripsikan tokoh dengan karakteristiknya. Yang kelima, naskah harus memiliki sinopsis atau ringkasan cerita. Yang keenam, naskah harus mencerminkan sisi kehidupan. Yang ketujuh, naskah harus memiliki muatan sifat baik dan buruk atau bersifat mendidik tapi tidak menggurui. Moralitas tetap harus terjaga. Yang kedelapan, naskah harus memiliki prinsip sebab akibat menyampaikan permasalahan, mengembangkan dan menyelesaikan. Yang kesembilan, naskah drama selalu berhubungan erat dengan perilaku manusia dengan sisi kehidupannya. Sekilas bicara lakon, adegan, dan babak. Apa yang dimaksud dengan lakon? Salah satu unsur utama pertunjukan drama adalah lakon. Pengertian lakon adalah cerita yang ditulis dalam naskah drama atau cerita dalam naskah drama yang akan dipentaskan. Contoh, cerita Romeo dan Juliet dalam naskah Bukan Cinta Romeo dan Juliet karya Alwi, dan cerita Malin Kundang dalam naskah Malin Kundang karya Wisran Hadi, dan lakon-lakon lainnya. Apa yang dimaksud dengan adegan? Adegan merupakan bagian dari babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana, satu latar, satu waktu, yang merupakan bagian dari rangkaian cerita secara keseluruhan. Setiap pergantian adegan belum tentu ada pergantian latar atau setting, atau tidak selalu berganti latar atau setting. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan babak? Babak adalah bagian dari lakon drama. Sebuah naskah drama dapat terdiri atas satu babak, dua babak, atau bahkan tiga babak. Babak dalam drama dapat dibagi dalam alur perkenalan tokoh dan pemunculan konflik pada babak 1, kemudian pertikaian atau konflik mulai bergerak dan memuncak atau klimaks pada babak 2, selanjutnya penurunan konflik dan penyelesaiannya pada babak ketiga. Dalam pementasan, batas antara babak 1 dengan babak lainnya ditandai dengan turunnya layar atau matinya lampu penerang di atas pentas atau blackout sesaat. Akan tetapi, dewasa ini teater modern, khususnya para dramawan tidak lagi mempersoalkan perbedaan babak dengan adegan. Umumnya, mereka memainkan naskah drama dalam satu babak dengan 10 sampai dengan 15 adegan. Demikian pembahasan mengenai modul 9. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.